Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Baik. Apakah suara, audio, video, dan PPT Budini sudah terlihat? Sudah jelas? Inggih, Sudah, Ibu Ibu. sudah terlihat. Oke, nanti kalau misal ada Budini tiba-tiba terputus-putus, mohon untuk diingatkan ya. Baik, kita langsung mulai saja ya perkuliahan pada siang hari ini. Nanti untuk absensi mungkin akan saya cross-check di pertengahan atau di akhir ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat kontrasepsi dalam rahim yang sebenarnya pasti teman-teman di semester tahun lalu sebenarnya sudah pernah mendapatkan materi ini. Hanya saja kali ini kita akan penyegaran dalam rangka sebenarnya mempersiapkan nanti ketika teman-teman waktunya melanjutkan ke tahap profesi. Nah, nantinya untuk di mata kuliah KB itu kita akan ada pertemuan secara luring untuk lab skill dan nanti juga akan ada penjadwalan ujian USCI-nya kalau tidak salah begitu. Nah, sebelumnya itu saya terjadwal dengan materi pemasangan dan pelepasan IUD. Namun melihat keterbatasan waktu, maka sepertinya saya ambil untuk pemasangannya saja. Jadi nanti pelepasannya tidak usah karena pelepasan juga sebenarnya relatif lebih mudah sehingga kita nanti akan lebih memperdalam di pemasangannya saja begitu. Oke, baik. Kita refresh kembali terkait AKDR atau IUD ya. AKDR itu alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau IUD itu bahasa asing atau bahasa medisnya intrauterine device begitu. Ya, IUD atau AKDR ini dipasangnya di dalam rahim ya, di dalam rongga rahim nanti kebanyakan yang sekarang ini bentuknya seperti huruf T. Namun dulu pertama kali kemunculan si IUD ini dia bentuknya seperti huruf S yang melingkar-lingkar seperti kalau kita melihat pir atau spiral sehingga orang zaman dulu lebih populer nama KB ini adalah dengan nama KB spiral. Sampai dengan sekarang masih banyak sekali yang terbawa dengan nama KB-nya adalah KB spiral. Namun yang dimaksud adalah AKDR atau IUD, walaupun sekarang bentuknya sudah tidak ada lagi yang spiral. Sekarang bentuknya semuanya sudah menjadi huruf T, begitu ya. AKDR ini adalah merupakan bahan inert sintetik ya, dengan atau tanpa unsur tambahan untuk sinergi efektivitasnya dengan berbagai bentuk yang dipasangkan ke dalam rahim untuk menghasilkan efek kontraseptif. IUD adalah bentuk kontrol kelahiran, bentuk dia adalah sebuah objek atau benda yang ditempatkan di dalam rahim untuk tujuan mencegah kehamilan. IUD ini bisa berbentuk huruf T yang ditempatkan di dalam rahim yang akan menyebabkan terjadinya perubahan di dalam rahim yang mencegah sel telur dari kondisi siap untuk menghadapi pembuahan. Jadi nanti si ovum yang kemungkinan akan ada di rahim ya setelah dia mengalami ovulasi, mungkin kemudian bertemu dengan sperma. Nah, ketika kemudian bersama-sama berjalan menuju rahim, dia akan terganggu dengan keberadaan IUD di dalam rahim, sehingga tidak terjadi kehamilan. Begitu. Oke, untuk macam-macam IUD, secara garis besar ada dua IUD. IUD non-medisinalis dan IUD medisinalis. Kalau IUD yang medisinalis ini biasanya dia tanpa ada bahan aktif atau disebut dengan AKDR lips loop yang nomor 1. Poin kedua ada AKDR medisinalis, biasanya dia dengan tambahan zat bioaktif seperti hormon progesteron atau logam cuprum atau tembaga, seperti Copper T380 atau juga Novate. Nah, untuk saat ini semua AKDR itu ada di poin nomor 2, AKDR medisinalis. Untuk yang AKDR non-medisinalis ini sudah tidak ada. Tapi dulu AKDR itu terbagi menjadi dua kelompok besar seperti ini. Oke, untuk jenis-jenis IUD, ada Copper T yang di dalamnya ada isinya Cu atau cuprum atau tembaga. Dia berbentuk seperti huruf T, terbuat dari bahannya polietilen, di mana pada bagian vertikalnya akan ada lilitan kawat tembaga halus.
Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek anti-fertilisasi atau anti pembuahan yang cukup baik. Kemudian ada juga IUD dengan nama IUS ya, Levonorgestrel Intrauterine System. IUS merupakan salah satu jenis kontrasepsi hormonal yang dilepaskan di dalam rahim. Hormon yang terdapat di dalam IUS merupakan turunan dari hormon progesteron. Jadi IUS ini adalah IUD dengan tambahan hormon. Sebenarnya kan kita ketahui bersama bahwa IUD merupakan salah satu pilihan KB non-hormonal. KB tanpa ada hormonnya. Namun, kalau kita ketemu dengan IUD yang ada hormonnya seperti IUS ini, maka di sini IUD ini tidak termasuk IUD yang dengan hormon tambahan hormon progesteron yang disebut dengan IUS ini, konteksnya tidak lagi sebagai alat kontrasepsi non hormonal ya. Jadi perlu hati-hati juga karena ketika kemudian IUD ini ditambahkan progesteron, maka efek samping dari hormonal akan tetap ada. Misalnya spotting, amenore itu tetap akan bisa mengikuti pada akseptor KB IUD yang kebetulan IUD-nya ada hormonnya atau disebut IUS ini. Nah, biasanya, tapi kenapa kok kemudian IUD itu ada yang dengan hormon, ada yang tidak? Biasanya IUD dengan tambahan hormon ini memang perlindungannya ganda. Kalau IUD yang tidak ada hormon, itu biasanya masih ada sekitar 8-10% kejadian kebobolan. Masih bisa terjadi kehamilan. 8-10%. Namun ketika IUD dikombinasikan ada kandungan hormon progesteronnya, angka kejadian kehamilannya bisa turun menjadi 1-2%. Jadi perlindungannya menjadi ganda. Biasanya ini memang dipakai untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tingkat kesuburannya tinggi sekali. Dia mungkin punya pengalaman pernah pakai IUD, kemudian kebobolan. Namun dia menginginkan kontrasepsi jangka panjang, maka bisa menjadi pilihan menggunakan IUD dengan ada kandungan hormonalnya. Begitu. Oke, ini adalah gambar untuk IUD chopper T yang sampai dengan saat ini paling sering digunakan, akan paling sering dijumpai. Bentuknya seperti ini, seperti huruf T. Saya rasa sudah tidak asing ya. Nanti kalau dipasang di dalam rahim, dia posisinya harus seperti ini. Jadi idealnya dia tepat berada pada puncak fundus uterus. Kalau pemasangannya memang benar, pemasangan dengan teknik withdrawalnya itu tepat. Dia akan berada tepat di fundus uteri, seperti yang ada pada gambar ini. Kalau kemudian kumparan tembaganya bukan pada huruf T-nya, namun ada di batangnya seperti ini, yang ada biru-birunya kecil-kecil ini artinya adalah biasanya berisi hormon. Yang tadi Bu Dini sampaikan, ada IUD dengan tambahan hormon, maka hormon itu akan dilepaskan pada sepanjang badan IUD ini. Begitu. Oke, kemudian ada juga IUD yang dinamakan dengan chopper 7. Ya, berbentuk seperti angka 7 dengan maksud pada zaman dulu itu untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal kurang lebih 32 mm atau 3,2 cm begitu ya. Dan ditambahkan ada gulungan kawat tembaga yang fungsinya sama seperti lilitan tembaga pada chopper T. Nah, bentuknya seperti angka 7, seperti ini. Ini sebenarnya dari peredaran juga sudah tidak ada, karena saat ini semuanya bentuknya adalah bentuk T. Kemudian ada juga IUD yang bentuknya multi-load. IUD ini terbuat dari plastik dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah itu sekitar 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 2,5 cm atau 3,75 cm untuk menambah efektivitasnya. Ada 3 ukuran, standar, kecil, dan juga mini, tentu disesuaikan dengan ukuran rahim dari ibu. Ini ya, bentuknya mirip seperti huruf T, namun di sepanjang lengan sayapnya ini juga ada bagian-bagian yang lebih kecil seperti ini. Agak berbeda sedikit dari yang bentuknya T. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang bentuknya lip slope, berbentuk spiral atau huruf S yang bersambung. Ditujukan untuk memudahkan kontrol
kemudian dia juga diberi benang pada ekornya. Lip slope ini mempunyai angka kegagalan yang cukup rendah. Keuntungan lainnya adalah jarang terjadi luka atau perforasi. Disebabkan karena si lip slope ini juga bahannya terbuat dari plastik, jadi tidak mengiritasi. Nah, ini yang dikatakan tadi pada awal kemunculan IUD itu dia berbentuknya seperti spiral, seperti ini ya, huruf S yang berulang-ulang bersambung seperti ini, sehingga kebanyakan dari kita orang awam mengenal IUD ini dengan sebutan spiral sampai dengan saat ini, karena dulu memang awal kemunculan dia bentuknya kayak gini. Oke, untuk mekanisme kerjanya adalah dengan menimbulkan reaksi radang lokal yang non-spesifik di dalam kavum uteri, sehingga implantasi sel telur yang telah dibuahi menjadi terganggu. Jadi memang mungkin si ovum dengan sperma itu sudah ketemu, sudah terjadi pembuahan. Kemudian kan ceritanya mereka kalau udah bertemu sel telur dengan sperma itu dia akan berjalan bersama-sama menuju kavum uteri untuk mencari tempat menanamkan diri atau berimplantasi, yang cari tempat itu yang paling nyaman, tempat yang paling subur, tempat yang paling aman ya. Dia sudah punya insting itu. Nah, dengan adanya IUD, tempat aman nyaman tadi itu tidak ada. Karena sepanjang ruang, seluas ruang si kavum uteri itu menjadi tidak nyaman semua. Sehingga akhirnya hasil fertilisasi ovum dan sperma tadi gagal untuk menemukan tempat yang nyaman untuk dia berimplantasi, sehingga kehamilan itu tidak jadi gitu. Ya, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan adanya peradangan lokal sehingga mengganggu implantasi dari sel telur. Oke, kemudian juga bisa ada dari produksi lokal prostaglandin yang meninggi yang menyebabkan terlambatnya implantasi. Jadi lagi-lagi yang diganggu adalah si proses implantasinya ya. Terlepasnya blastokis yang telah berimplantasi di dalam endometrium. Jadi IUD ini selain dia menyebabkan efek peradangan lokal, kita juga harus mengingat kembali bahwa IUD itu pasti akan didefinisikan sebagai benda asing oleh tubuh. Nah, setiap benda asing di dalam tubuh kita, bentuknya apapun, misalkan itu bakteri, itu darah, itu IUD, rahim itu pasti akan memiliki mekanisme alamiah untuk menimbulkan yang namanya kontraksi. Kenapa dia berkontraksi? Tentu saja sebenarnya keinginannya adalah untuk mengeluarkan si benda asing ini. Nah, dengan adanya kontraksi tadi, kalau misal ada yang menempel di dinding uterus, tentu dia akan menjadi mudah untuk luruh, mudah untuk terlepas, sehingga nggak jadi hamil lagi, gitu ya. Jadi ada mekanisme peradangan, ada juga efek menimbulkan kontraksi alamiah dari uterus karena dia menganggap IUD ini adalah benda asing. Oke, gitu ya. Nah, ini barusan yang Bu Dini jelaskan. Termasuk di dalam mekanisme kerja lokal dari AKDR, di mana AKDR ini adalah dianggap sebagai benda asing yang kemudian tubuh akan bereaksi dengan cara menimbulkan kontraksi untuk mengeluarkan si AKDR ini, dan juga diproduksinya berbagai zat-zat alami di dalam tubuh untuk melawan adanya benda asing seperti leukosit, makrofag, limfosit, ya, yang bahan-bahan ini juga dapat mempengaruhi si blastokis yang mau nempel tadi nggak bisa nempel, akhirnya blastokisnya menjadi luruh bersama dengan datangnya haid. Biasanya nanti dia akhirnya si akseptor AKDR ini akan bisa mendapatkan haid rutin tiap bulannya begitu ya. AKDR ini juga dapat menimbulkan perubahan pengeluaran cairan prostaglandin yang menghalangi kapasitas spermatozoa. Jadi si prostaglandin ini juga dapat berfungsi untuk menurunkan fungsi dari sperma sehingga sperma itu tidak memiliki kemampuan untuk bertemu dengan ovum sehingga kehamilan tidak dapat terjadi. Ya. Ada juga mekanisme dengan peradangan endometrium melalui leukosit, makrofag, limfosit yang menyebabkan blastokis menjadi rusak oleh makrofag dan blastokis menjadi tidak mampu melaksanakan nidasi atau menempel di dinding rahim. Ion cuprum atau tembaga yang dikeluarkan AKDR dapat menyebabkan gangguan gerak spermatozoa sehingga dapat mengurangi kemampuan untuk melaksanakan konsepsi ya. Jadi spermanya menjadi geraknya lambat, menjadi tidak
tidak gesit lagi sehingga tidak dapat bertemu dengan ovum tepat waktu. Ovum itu kan usianya hanya 2 hari menunggu di sepanjang tuba falopi. Ketika 2 hari ditunggu sperma tidak kunjung datang, ya udah dia pasti akan luruh dengan sendirinya kemudian terjadi haid gitu ya. Jadi memang kita perempuan itu sedari bentuknya masih ovum, ovum itu kan cuma dimiliki perempuan ya. Kan nggak ada ceritanya laki-laki punya ovum. Jadi kita semua ini kan dulu asal muasalnya adalah dari bentuk ovum ketika masih di dalam rahim ibu kita, ya kan? Nah, ovum sedari bentukan awalnya cuma mau menunggu 2 hari di sepanjang tuba falopi. Jadi tidak heran kalau perempuan itu ya memang sudah dari sononya orangnya baperan. Ya, orangnya mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung, baperan lah pokoknya intinya ya, mut-mutan gitu ya. Karena memang kita sejak ovum aja 2 hari nungguin sperma, nggak datang ya udah gitu, tinggal dah dia meluruh gitu ya, dia meluruh menjadi haid gitu. Jadi tidak heran ya kalau perempuan itu menjadi wanita yang misterius, wanita yang menjadi makhluk yang susah ditebak begitu karena bawaan kita dari setelannya Gusti Allah dari sejak masa ovum aja udah seperti itu gitu. Ya, oke, baik. Kita ke keuntungan AKDR ya. Dia ini adalah salah satu kontrasepsi dengan efektivitas yang tinggi. AKDR juga efektif, dapat segera efektif setelah pemasangan. Jadi pagi dipasang IUD, siang, sore, malam dipakai hubungan suami istri, aman. Langsung bisa ada proteksi terhadap kehamilan. Berbeda dengan KB hormonal seperti injeksi atau pil pada akseptor baru, di mana dia masih membutuhkan periode 2 sampai 3 hari untuk hormon itu dapat beradaptasi di dalam tubuh akseptornya, sehingga masih ada pantangan untuk langsung berhubungan seksual atau kalau berhubungan seksual masih harus diberi barier kondom terlebih dahulu. Tapi kalau IUD tidak perlu. Setelah dipasang, dia langsung bisa efektif untuk mencegah kehamilan. AKDR juga merupakan metode jangka panjang, sehingga sangat sesuai sekali digunakan untuk ibu yang betul-betul ingin mengatur jarak kelahiran. Saya rasa semua perempuan harus mengatur jarak kelahirannya. Tidak peduli tingkat ekonominya tinggi, apalagi yang tingkat ekonominya rendah. Karena kelahiran itu bukan hanya terkait dengan kemampuan secara finansial ya, tetapi di dalamnya kompleks. Kita itu sebagai perempuan butuh kekuatan secara fisik, secara psikologis ya. Perempuan itu butuh waktu, diberi waktu untuk mengembalikan bentuk tubuhnya menjadi baik, sehat kembali. Kalau perlu menjadi body goals kembali ya. Jangan kemudian setiap 1 tahun atau setiap 2 tahun sekali melahirkan. Kapan kembali cantiknya? Itu kan termasuk ini ya, hak-hak dari perempuan yang harus kita pikirkan, harus kita diskusikan dengan pasangan, sehingga salah satu solusinya adalah dengan menggunakan metode kontrasepsi yang jangka panjang, setidaknya 5 tahun AKDR ini, begitu ya. Oke, dia ini sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat ya karena jangka panjang tadi dan juga tidak mempengaruhi hubungan seksual. Maksudnya tidak mempengaruhi hubungan seksual di sini adalah tidak seperti metode kontrasepsi alamiah kalender ya, di mana kita ada masa-masa tidak boleh berhubungan badan, di mana misalnya kita pas masa subur itu tidak boleh melakukan koitus. Nah, ini nggak ada pantangan-pantangan yang seperti itu. Namun memang pada beberapa perempuan dengan ini ya, dengan kondisi AKDR itu memiliki ekor, kemudian suaminya sensitif, itu ada yang mengeluhkan gangguan pada si benangnya IUD. Ini penelitiannya Mbak Alfa Fernolita ini, saya ingat betul nih. Penelitian terkait dengan gangguan kenyamanan si IUD yang memiliki benang atau ekor di IUD-nya. Nah, itu memang beberapa klien merasakan keluhan itu, namun sebenarnya itu juga bukan berarti tidak ada solusinya. Sebenarnya ada, asalkan si klien itu berkenan untuk berkomunikasi. Kadang-kadang kan klien kita itu belum pernah mengkomunikasikan hal tersebut, tapi sudah mendengar dari mulut ke mulut, sudah mendengar dari rumor-rumor di masyarakat bahwa, oh pakai IUD itu nggak enak, oh pakai IUD itu nanti mengganggu hubungan seksual suaminya jadi ketusuk-ketusuk kayak begitu. Nah, itu
pemahaman-pemahaman seperti itu yang akhirnya menyebabkan si IUD ini peminatnya masih sangat rendah begitu. Padahal sebenarnya jika hal tersebut itu dikomunikasikan, kita masih punya opsi bahwa benang itu masih boleh untuk dihabiskan, dihilangkan, atau dengan cara dia ditekuk ke dalam sehingga tidak mengganggu hubungan seksual, ya. Itu pun masih bisa difasilitasi ketika kita rutin melakukan kunjungan ulang untuk kontrol, hal tersebut tuh masih bisa diberikan solusi sehingga kalau misal pemahaman itu diketahui oleh khalayak umum secara meluas, seharusnya sih AKDR ini menjadi alat kontrasepsi yang pamornya paling tinggi harusnya karena dia efektivitasnya tinggi, efek sampingnya rendah begitu. Namun ya itu kenyataannya orang masih rumor-rumor seperti gangguan dari benang ekornya IUD, kemudian bayangan rasa sakit ketika pemasangan, padahal tidak ada seujung kuku dari ngerinya orang bersalin. Ngerinya orang melakukan persalinan itu jauh lebih ngeri persalinan kalau dibilang, wah serem gitu ya. Tapi orang lebih memilih melakukan persalinan bolak-balik gitu kan lucu ya. Ketimbang masang IUD. Padahal masang IUD cuma 3-5 menit aja gitu. Palingan dimasukin spekulum kan ya hitungnya 1-2 menit. Dibandingkan dengan persalinan yang bisa seharian, bisa 24 jam sakitnya. Belum lagi kalau ada jahitan perineumnya, masih bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Lah itu kan lama. Tapi orang malah lebih memilih melakukan persalinan berkali-kali daripada memasang IUD. Ini kan lucu ya. Gitu. Padahal alasannya katanya ngeri. Padahal masih lebih ngeri melakukan persalinan sebenarnya. Kan begitu ya. Oke, lanjutannya dia dapat meningkatkan kenyamanan hubungan seksual karena pasangan suami istri memiliki keyakinan bahwa tidak perlu takut untuk terjadi kehamilan. Ya, tidak terdapat efek samping hormonal pada AKDR tipe CUT380A. Terus IUD ini juga tidak mempengaruhi ASI, jadi dapat digunakan oleh mereka yang sedang menyusui, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau segera setelah terjadinya keguguran, dapat digunakan sampai dengan menopause dan tidak juga harus ada interaksi dengan obat-obatan, tidak seperti KB hormonal ya. Kerugiannya biasanya beberapa wanita ada perubahan siklus haid tapi hanya di awal pemasangan. Biasanya haidnya juga menjadi lebih lama, lebih banyak. Kadang di awal-awal pemasangan ada spotting, tapi spottingnya ini biasanya akan menghilang dan ibu bisa mendapatkan haid secara normal di bulan ketiga dan seterusnya biasanya. Dan ada kerugian juga biasanya ada rasa dismenor atau nyeri haid yang sedikit lebih meningkat pada pengguna IUD ini ya. Oke. Komplikasi lain biasanya ibu merasa sakit dan kejang selama 3-5 hari. Sebenarnya ini bukan kejang ya, kram. Saya rubahlah definisi redaksi kalimatnya. Nanti dikira kejang eklamsi, bukan ya. Seperti kram ya, kram dismenor tadi, perutnya terasa seperti kaku begitu ya. 3-5 hari. Kemudian nah ini ada resiko perforasi dinding uterus di mana dinding uterusnya itu bisa tertusuk sehingga ada sedikit lubang begitu ya ketika bidan yang memasang itu tidak kompeten. Tapi kalau misal bidannya itu sudah kompeten, harusnya perforasi ini tidak terjadi, begitu. Ya, IUD tidak dapat mencegah dari IMS termasuk HIV/AIDS karena yang dapat mencegah dari HIV/AIDS kontrasepsi hanya kondom saja. Kemudian IUD juga tidak bisa digunakan pada perempuan dengan riwayat infeksi menular seksual. Klien juga tidak bisa melepas AKDR dengan sendirinya, berbeda dengan kontrasepsi lain seperti injeksi atau pil, di mana pasiennya kalau ingin kembali ke suburan ya udah tinggal nggak usah minum pil atau nggak usah datang untuk suntik ulang begitu ya, bisa berhenti dengan sendirinya. Tetapi kalau AKDR tidak bisa berhenti dengan sendirinya karena pencabutannya butuh ditolong oleh tenaga kesehatan. Dan AKDR ini tidak bisa mencegah dari kehamilan ektopik. Jadi tadi ceritanya kan si ovum sama sperma yang udah terjadi pembuahan itu kan mencari tempat untuk menempel di sepanjang kavum uterus. Nah, padahal di kavum uterus itu ada IUD, sehingga dia kan tidak bisa mendapatkan tempat yang nyaman di kavum uterus. Nah, biasanya kalau si ovum sama spermanya termasuk orang
dengan gen yang agak ngototan gitu ya, dia akhirnya suka berimplantasi di tempat-tempat yang salah. Yang akhirnya bisa terjadi kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu berarti kehamilan yang terjadi tidak pada tempat semestinya. Penempelan blastokisnya tidak pada kavum uterus. Biasanya dia nyasar ke tuba, begitu ya. Di mana kehamilan ektopik tentu tidak akan bisa berlangsung lama. Biasanya di kehamilan 2 maksimal 3 bulan ini pasti ibunya udah kesakitan dan pasti harus dikuret. Tidak bisa bertahan sampai terjadi partus. Bagaimana dengan waktu pemasangannya? Biasanya bisa dengan bersamaan ketika menstruasi dengan tujuan memastikan ibu tidak hamil, ya. Atau bisa segera setelah bersih menstruasi, pada masa akhir menstruasi juga bisa. Pada intinya, kita harus sebagai bidan memastikan bahwa ibu tidak boleh dalam kondisi hamil ketika dipasang IUD ini. Bisa dilakukan 3 bulan pasca nifas, bisa bersamaan dengan seksio sesarea. Jadi kalau pada saat SC, karena rahimnya posisinya sedang dibuka, maka tidak perlu lagi ada withdrawal. Ya IUD-nya tinggal dipasang gitu ya, tinggal diletakkan di fundus uterus, kemudian rahimnya ditutup lagi. Tidak perlu ada pemasangan dengan teknik withdrawal kalau bersamaan dengan seksio sesarea. Bersamaan dengan abortus atau kuretase ini maksudnya sesaat setelah terjadi abortus dan kuretase. Dan bisa juga pada hari kedua atau ketika pasca persalinan. Ini adalah indikasi ya, siapa sih yang direkomendasikan untuk menggunakan IUD adalah wanita dengan usia reproduktif, wanita yang menginginkan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, wanita yang sedang menyusui dan menginginkan menggunakan kontrasepsi. Oke. Kemudian indikasi berikutnya adalah perempuan yang setelah melahirkan kemudian juga mungkin tidak menyusui bayinya, perempuan yang harus rendah dari infeksi menular seksual. Jadi kalau kalian kedatangan perempuan yang pekerjaannya tidak jelas begitu ya, suka bergonta-ganti pasangan, terindikasi seperti itu, nah ini tidak boleh dipasang IUD. Karena wanita seperti itu tinggi potensi terjadi IMS. Wanita yang tidak menghendaki metode hormonal, dan juga wanita yang pelupa, yang tidak bisa mengingat-ingat untuk jadwal meminum pil KB. Siapa yang tidak boleh atau berarti kontraindikasi dari penggunaan AKDR? Yaitu wanita yang sedang hamil, wanita yang mengalami perdarahan vagina yang tidak diketahui, wanita yang menderita infeksi genitalia, punya penyakit trofoblas yang ganas, menderita TBC pelvik, kanker alat genitalia, dan ukuran rongga rahimnya pendek, sekitar kurang dari 5 cm. Ini adalah kontraindikasi wanita yang tidak dapat dipasang IUD. Maka untuk menapis semua ini, sebelum pemasangan IUD kita nanti akan belajar mengingat kembali terkait pemeriksaan pasca pemasangan IUD untuk menapis kemungkinan-kemungkinan ini. Ya, sehingga jangan sampai kita memasang IUD pada orang-orang yang salah. Wanita-wanita dengan kontraindikasi terus kita pasang. Jangan sampai itu terjadi. Gitu ya. Oke, ini adalah lampiran dari prosedur klinis pemasangan IUD yang juga sudah saya rangkum di dalam SOP yang tadi juga sudah saya titipkan pada KMK. Ya, mungkin ini nanti kita bisa lebih lengkapnya pada SOP. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan setelah sudah dilakukan pemasangan. Pemeriksaan lebih lanjut dapat dilakukan ketika setelah IUD dipasang, dilakukan 1 minggu setelahnya. Jadi kontrol pertama adalah 7 hari setelah pemasangan. Kemudian kontrol kedua adalah 3 bulan setelah pemasangan. Kemudian di bulan ke-6 dan berikutnya adalah tiap 1 tahun sekali sampai dengan 5 tahun. Karena masa pemakaian IUD adalah 5 tahun. Kemudian ibu juga dapat melakukan pemeriksaan atau kontrol ulang ketika dia menemukan dirinya tiba-tiba terlambat haid atau terjadi perdarahan banyak yang tidak teratur. Ada gangguan pada pola menstruasinya, ini ibu dianjurkan, dipesankan untuk melakukan kunjungan ulang ya. Jadi jangan lupa konseling pasca pemasangan IUD ya, ibunya sudah selesai dipasang, kemudian kita memberikan konseling apa saja sih yang harus kita pesankan, salah satunya ini ya. Konseling ini yang sering sekali dilupakan habis sudah pemasangan,
Sudah ya Bu, selesai. Loh enggak gitu. Masih ada ini, kita pesan apa ke ibunya? Bu, ibu setelah ini ada kontrol ya. Kontrolnya yang pertama, 1 minggu ya Bu, setelah pemasangan ini. Setelah 1 minggu, nanti di bulan ketiga, di bulan ke-6, 1 tahun sekali. Nah, kalau misal tidak ada keluhan Bu, boleh Ibu misalnya setelah 1 tahun itu ya berarti rutin tiap 1 tahun sampai 5 tahun. Namun, misalnya nih Bu, bukan di jadwal-jadwal yang saya sebutkan tadi, tapi Ibu ada keluhan. Keluhannya apa? Tiba-tiba Ibu terlambat haid, tiba-tiba Ibu perdarahannya tidak teratur, atau misalnya bisa ditambahkan di sini ketika Ibu merasakan IUD-nya kok rasanya saya menyentuh ada bagian keras ya ketika saya cebok. Khawatirnya IUD-nya terlepas nih dengan sendirinya. Perasaan-perasaan tidak nyaman seperti itu, silakan Ibu untuk datang kontrol ya, Bu. Tidak perlu menunggu jadwal yang tadi saya sebutkan. Nah, itu ya maksudnya dari pemeriksaan lanjut ini adalah untuk konseling pasca pemasangan IUD. Oke. IUD ini juga dapat dicabut sebelum waktunya, artinya bisa dicabut sebelum 5 tahun ya. Kapan waktunya? Jika sewaktu-waktu ternyata ibu menginginkan untuk hamil, ya. Jadi sebelum 5 tahun, misalnya baru pakai 3 tahun, ibunya pengen hamil gitu ya, boleh. Kemudian ketika ibunya tiba-tiba ada lekore atau keputihan yang sulit untuk diobati, kemudian kliennya itu ada tanda-tanda mengalami infeksi yang berlanjut, misalnya tubuhnya menjadi lebih kurus, nah memerlukan pemeriksaan laboratorium itu sebaiknya IUD-nya segera untuk dicabut ya. Terjadi tanda-tanda infeksi perdarahan atau kehamilan. Kalau kehamilan ini mungkin bisa saya hapus saja ya. Karena sebenarnya ketika ibu itu mengalami kehamilan, ini biasanya ibu tidak boleh IUD-nya dicabut. Karena sama aja dengan kita seperti melakukan aborsi. Nah, terus bagaimana Bu? Kalau ibunya hamil, dibiarkan aja. Itu seleksi alam nanti. Ketika bayinya itu kuat, maka bayi akan hidup bersama dengan IUD sampai dengan kelahiran. Maka sering ya kita jumpai seorang ibu melahirkan bayi bersama dengan IUD-nya gitu ya. IUD-nya nempel di kepala atau nempel di badannya bayi. Nggak masalah. Atau kalau misalnya si bayinya nggak kuat ya biasanya terjadi abortus, tapi kan abortusnya abortus spontan. Jangan sampai abortusnya itu adalah karena kita mencabut IUD. Ya sama aja dong seperti kita melakukan aborsi kalau seperti itu ya. Oke, untuk praktikumnya ini sudah ada video tutorial yang saya lampirkan ya. Setelah ini akan kita lihat bersama-sama. Dari penjelasan konsep teori ini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, saya persilahkan. Mbak Dewi Komaria ya, silakan. Oke, Ibu. Barusan di penjelasan bagian terlambat haid 1 minggu. Ini yang saya pertanyakan ini, kita kan sebagai bidan mungkin akan melihat melalui apa, mungkin melihat bagian serviksnya, Bu. Apakah terjadi kehamilan atau tidak? Apakah tanda cetrik terlihat atau tidak? Nah, apabila kehamilan itu tidak terjadi, misalkan Bu, apakah ada kemungkinan itu ada kelainan di bagian dinding rahimnya? Kemudian apa itu termasuk kewenangan bidan untuk memberikan hormonal gitu, Bu, untuk perbaikan dinding rahimnya, Ibu? Oh, sebentar. Ini pertanyaannya, ceritanya untuk cerita kontrol ulang atau sebelum pemasangan? Kalau kita memeriksa Yang ini, tanda-tanda Bu, Chadwick itu kan sebelum pemasangan. sebelum pemasangan. Oke. Kalau Yang, yang terlambat haid 1 minggu ini kan oke, yang itu, Ibu. ceritanya tadi untuk pemeriksaan kunjungan ulangnya. Maksud pertanyaannya Oke. yang mana, Mbak? Yang ini Bu, yang pemeriksaan lebih lanjut bila terlambat haid 1 minggu Ibu, setelah pemasangan. Eh, kita menjumpai G, pasien dia terlambat haid 1 minggu, gitu maksudnya. G, ya, ya. Apa Terus? tindakannya kita sebagai bidan itu ngapain gitu Bu? Heeh. Nah, kalau ibunya dijumpai, ini kan pesan untuk pasien ya ceritanya ya. G, Dia ini kan ngasih 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 pesan untuk pasien, Bu, kalau tiba-tiba harusnya kan harusnya kan ceritanya gini. IUD ini akan membuat seorang perempuan itu datang haidnya itu tepat waktu setiap bulannya. Kalau misalnya dia kisaran haidnya tanggal 5 misalnya, maka dia akan haid ya kisarannya kalau nggak tanggal 5 maju mundurnya tanggal 4, tanggal 3 atau misalnya mundur ke tanggal 6, tanggal 7. Tapi pasti tepat biasanya kalau pakai IUD. Nah, ini ceritanya kalau tiba-tiba ibu itu harusnya haidnya tanggal 5.
tiba-tiba sampai tanggal 15 kok nggak haid, udah lewat dari seminggu kok saya tidak haid, berarti kan mengalami keterlambatan haid. Nah ini silakan ibu untuk kunjungan ulang, maksudnya pemeriksaan lebih lanjut ini melakukan kunjungan ulang ke bidan, melakukan kontrol, melakukan jadwal kontrol ke bidan. Artinya nanti ketika ibu itu datang ke kita itu tugasnya untuk memastikan ibunya haid atau tidak. Nah, konteksnya kalau ini adalah kontrol, bukan melakukan inspekulo tanda Chadwick. Tetapi biasanya kalau misalnya ceritanya seperti itu ya kita PP tes aja. Gitu, kita PP tes aja untuk memastikan ibu ini hamil atau tidak. Biasanya kan kalau orang memang betul-betul dia hamil, ketika udah terlambat haidnya itu 1 minggu, ya usia kehamilannya pasti 1 bulan gitu loh. Pasti udah positif itu di PP tesnya. Kalau konteksnya adalah melakukan inspekulo dengan memeriksa tanda Chadwick, itu letaknya adalah pemeriksaan kalau kita mau memasang, bukan pemeriksaan lebih lanjut ini. Pemeriksaan lebih lanjut ini maksudnya adalah jadwal kontrol atau kunjungan ulang. Gitu. Pertanyaannya apakah sudah terjawab? Sudah Ibu, karena pertanyaan saya tadi tuh ini Bu apa kayak kita harus apa pada saat kunjungan ulang yang ini terlambat haid 1 minggu, Heeh. ternyata hanya PPT saja nggih. Iya, PPTS Saya aja, kira ada perbaikan. nggak usah sampai ke tanda Chadwick. Karena bidan sendiri, kalau misalnya kita mungkin ada pertanyaan begini, sebenarnya kalau kunjungan ulang itu apa sih Bu yang dilakukan sama bidan tuh ngapain? Ya, saya punya akseptor IUD nih, saya pasang IUD 6 bulan yang lalu misalnya, dia nggak ada keluhan, cuman dia waktunya kontrol. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Bu bidan gitu kan ya? Sebenarnya kita tuh memastikan, pada intinya tugas kita adalah memastikan bahwa IUD itu masih ada di tempatnya dengan baik ya, masih ada di tempatnya dengan baik. Caranya bagaimana? Kalau misalnya yang dilakukan SPOG, kalau tadi pasangnya di SPOG, itu enaknya tuh kontrolnya ya hanya perlu di USG begitu. Nanti di layar USG akan tampak posisi IUD itu bagus, dia masih ada di fundus uterus. Tapi kalau kita sebagai bidan, karena kita tidak ada kewenangan untuk menggunakan alat USG, kita biasanya melakukan VT. Ya, tanpa inspekulo, kita melakukan VT aja. Kita melakukan VT itu kita cek di sana, apakah kita masih bisa meraba benang IUD dengan baik. Itu. Kalau kita sudah bisa meraba benang IUD dengan baik, maka kita bisa menyimpulkan posisi IUD itu masih bagus ya. Tentu meraba benang ya benang aja, jangan sampai kita meraba benang ditambah dengan sesuatu yang keras seperti ujung pena. Nah, itu nggak boleh. Berarti kalau kita meraba sesuatu yang keras seperti ujung pena, itu adalah badan IUD. Berarti IUD-nya melorot. Nggak ada di fundus. Berarti IUD-nya melorot ke bawah. Kalau kita sampai bisa meraba ujung keras seperti mata pena. Kalau kita melakukan kontrol ulang, kita memastikan posisi. Yang harus teraba oleh tangannya bidan adalah teraba benang. Benang saja. Tidak boleh teraba yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Dan memastikan ibu tidak ada kehamilan. Tentu. Ya, dengan PPT saja tadi sudah cukup. Kira-kira begitu, Di, Mbak Dewi? mohon maaf tanya lagi Ibu. Iya, silakan. Apa kan barusan juga dijelaskan untuk perabaan benang Ibu. Nah, Mm-mm. termasuk benang yang ditekuk itu juga Mm-mm. bisa ditekuk itu dioper ke SPOG atau ini Bu, bidannya sendiri Bu Kalau untuk ditekuk perabaan. itu bisa dilakukan bidan sendiri nggak masalah. Mau ditekuk, Hmm. kalau yang memang tidak bisa dikontrol di bidan itu adalah pasien yang kalau benangnya dihilangkan sama sekali. Itu maka itu kontrolnya harus ke SPOG. Karena kita nggak bisa ngecek si benang karena benang itu udah nggak ada sama sekali kan gitu. Bu Dini dulu pernah waktu habis kelahiran anak yang pertama itu sempat IUD saya itu dihabiskan benangnya. Nah itu saya nggak bisa kontrol ke bidan. Saya pasti kontrolnya ke SPOG dengan di USG karena bidan nggak akan bisa menemukan benang ya memang benangnya nggak ada udah dihabisin gitu. Tapi kalau yang sekarang saya pakai benangnya ditekuk ke dalam. Tapi sama sih saya itu sama-sama pasangnya di SPOG juga gitu. Jadi walaupun walaupun ada benangnya tapi kontrolnya lebih enak pakai SPOG gitu daripada kita bolak-balik di VT ya gitu. Apalagi di VT teman sendiri kan kadang gimana gitu ya. Saya sih itu ya ya tapi kembali lagi kalau kalau ada pasien kontrol ke kita, ya kita adalah identifikasinya di benang tadi. Dan benang itu kalau posisi ditekuk,
masih boleh itu dikerjakan oleh bidan gitu. Nggak perlu ke spesialis. Oke, terjawab Mbak Dewi? Iya, Ibu, terjawab. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Tidak ada? Lanjut? Lanjut ya. Inggih, Ibu. Oke, baik-baik. Saya stop share dulu sebentar. Saya siapkan dulu ya videonya sebentar. Saya share screen untuk video. Melakukan pemeriksaan dulu, mohon maaf Suaranya terdengar barusan? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Oke, saya lanjutkan. atas sedikit tidak kenyamanannya ya. Oke. Baik, kita akan melakukan secara ginekologi, posisi tangan seperti ini. Inilah nanti tangan yang akan masuk ke dalam kanalis vaginalis. Sedangkan tangan kiri ada di abdomen, tepatnya di atas simfisis untuk memberikan gambaran 3 dimensi. Baik, kita mulai. Jadi posisikan dulu jari telunjuk di atas. Oke, ini kita belajarnya adalah mulai dari pemeriksaan ginekologi sebelum pemasangan. Untuk memastikan tidak ada kehamilan, posisi uterus, tidak ada kelainan di uterusnya. Ini kita mulainya dari situ ya. Kebetulan ini yang memasang laki-laki, jadi ini dokter. Nggak mungkin ada bidan cowok ya. Gitu. Tadi Bu Dini itu cari-cari video yang mendekati ideal. Kalau plak ideal 100% sama antara praktek dengan SOP itu belum ada ya, kecuali Bu Dini sendiri membuat video gitu ya, tapi belum kesampaian untuk itu. Cuman ini saya carikan yang paling mendekati ideal gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jari tengah. Kemudian tangan kiri membantu membuka vulva. Setelah itu tangan kanan jari tengah menekan komisura posterior sedikit untuk memberi space pada jari telunjuk. Kemudian jari telunjuk menyusui jari tengah. Setelah 2 jari ada di introitus vagina, barulah keduanya masuk perlahan-lahan sampai ketemu dengan serviks. Setelah serviks ketemu dengan jari tangan kanan, barulah jari-jari tangan kiri pindah ke abdomen. Ya, di sini Anda posisikan jari tangan kanan itu di fonik posterior atau di fonik anterior atau di fonik lateral dextra atau di sinistra, disesuaikan dengan posisi jari tangan kiri yang ada di abdomen untuk memberikan gambaran 3 dimensi, sehingga Anda tahu posisinya antofleksi atau retrofleksi atau ada masa patologis di daerah aneksa. Setelah selesai, Anda keluarkan pelan-pelan ya, barulah selesai. Kemudian celupkan dengan larutan dekontaminan klorin 0,5%, baru handscoon dilepas. Jangan lupa tadi sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan antisepsi dengan kapas DTT atau larutan antiseptik lain dengan cara satu arah aja mengusap dari atas ke bawah. Ya, selesai juga demikian. Baik, ini tentang pemeriksaan bimanual. Sekarang kita lanjutkan dengan pemeriksaan memakai alat. Ya, baik. Pemeriksaan yang kita pakai adalah alat yang namanya spekulum cocor BP atau grip spekulum. Bagaimana cara memegangnya? Cara megang seperti ini ya. Bisa juga seperti ini. Ya. Nah, setelah kita inspeksi tidak ada benjolan, tidak ada kelainan, tidak ada genitalia eksternal, dilakukan palpasi, tidak ada pembesaran pada kelenjar belatoin, tidak ada rasa nyeri, kemudian barulah kita memasukkan spekulum. Kalau Anda masukkan spekulum, maka tangan kiri membantu untuk membuka vulva, spekulum bridge masuk vertikal dulu, pelan-pelan ya. Kemudian setelah sampai di introitus vagina,
putar 90 derajat, ya. Setelah diputar 90 derajat sehingga posisinya menjadi horizontal, barulah ujung spekulum dilihat. Nah, di situ akan tertampilkan cervix. Kalau tidak tertampilkan cervix, maka Anda maju lagi pelan-pelan dikit, nah sampai tertampilkan. Setelah tertampilkan, maka dikunci. Ya, dilakukan penguncian untuk supaya tidak nutup secara spontan, gitu, ya. Nih, nah kemudian baru kita bisa melihat cervix. Nah, untuk pemeriksaan IVA test, maka Anda harus ambil lidi kapas steril. Oke, ini adalah perbedaan ketika yang memasang IUD itu obgyn ya, dokter spesialis, maka dia akan merekomendasikan kalau kepingin tahu di rahimnya itu ada gangguan atau tidak, ya nggak cukup dengan hanya melihat, misalnya memberikan nyeri goyang, tidak cukup seperti itu, tapi dia akan langsung merekomendasikan dengan IVA pap smear. Nah, sebenarnya Bu Bidan sendiri boleh, kalau IVA kan kita bisa ya melakukan mandiri ya dengan inspeksi visual asetat ada di mata kuliah di asuhannya Kespro. Boleh sebenarnya. Memang itu sebenarnya yang disarankan, sekaligus bisa melakukan IVA atau pap smear. Jadi lendirnya kita kirim ke laboratorium untuk betul-betul memastikan si ibu itu ada arah keganasan infeksi yang nanti akan kontraindikasi dengan penggunaan IUD ini ya. Tetapi kalau kita berbicara metode paling sederhana ketika kita misalnya di daerah-daerah atau ketemu sama pasien yang tidak memungkinkan ada biaya tambahan ke IVA atau pap smear, maka ya seperti yang ada di checklist ya, kita bisa melakukan inspeksi saja pada saat inspekulo seperti ini. Tapi di sini tambahannya bisa dilakukan juga sebenarnya IVA pap smear kalau situasinya memungkinkan gitu. Dengan tujuan yang sama sebenarnya, memastikan kondisi uterus ini baik dan bisa untuk dipasang IUD gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian dioleskan atau disemprot dengan asam astat 3-5%, kemudian oleskan di seluruh lapangan serviks yang tampak di spekulum. Anda lihat kalau ada perubahan ke arah putih, artinya IVA testnya positif, maka harus dilanjutkan dengan pap smear. Tapi kalau tidak ada perubahan ke arah putih, warnanya tetap pink, yang agak merah muda pucat, maka hasil IVA testnya negatif. Artinya tidak perlu ditindaklanjuti dengan pap smear. Ya, kalau sudah melakukan pemeriksaan IVA test dan pap smear, Anda lepas spekulum. Nah, kemudian diposisikan 90 derajat lagi, ya, ditarik perlahan-lahan, kemudian taruh di larutan dekontaminan klorin 0,5%. Jangan lupa untuk melakukan antisepsi ulang. Ya, ini memakai spekulum. Jadi untuk pemasangan IUD, kita harus siapkan IUD ini dalam keadaan yang tidak steril dulu. Ya, kita harus lipat. Kalau ini IUD koperti, kita harus lipat ujung lengan-lengan dari IUD itu untuk masuk dulu. Ini tangan kita belum cuci tangan dulu, belum steril dulu. Ya, oke. Peragaannya seperti ini. Oke. Jadi ini dibuka hanya sebatas ini daerah yang tidak steril, tapi ini masih steril, jangan sampai tersentuh. Ya. Kemudian kita masukkan ujung lengannya ke dalam pendorong. Nah, ini dalam terokarnya, sehingga posisinya seperti ini. Jadi ini menekuk sayap T-nya begitu ya, dimasukkan ke dalam tabung. Kedua lengan ada di dalam pendorong. Nah, ini adalah kemasan yang masih baru, masih steril. Ya, tidak ada leakage, artinya IUD yang berada dalam kemasan ini steril. Ya, jadi kita buka saja ujung yang nanti kita pegang, karena itu ujung yang boleh tidak steril. Ya, kita buka, tapi jangan dibuka semua, hanya sebatas yang memang kita perlukan untuk untuk mendorong lengan supaya masuk ke dalam pendorongnya itu. Ya, oke, ini
Sudah terbuka, kita cukup ini. Nah, ini. Ya, kita lihat, silakan Anda lihat. Kita tahan dulu ujung-ujungnya. Kita tahan dulu, kita dorong tengahnya. Nah, sehingga ujungnya itu kita bisa raih. Ya. Kemudian dimasukkan ujungnya itu ke dalam pendorong ini. Sehingga nanti posisinya seperti ini. Ya. Kalau sudah, pendorongnya sekalian kita masukkan untuk nanti setelah terpasang di dalam uterus, ya kita bisa dorong, dia akan keluar. Nanti di dalam uterus, ya kita lihat di dalam uterus nanti akan seperti ini. Kita dorong, nah dia akan terbuka lagi, dan ini akan mengisi seluruh kavum uteri. Ya, akan mengisi seluruh kavum uteri. Ukurannya persis ini, persis, jadi tidak koplak, tidak ada disparitas antara ukuran IUD dan kavum uteri. Nah, jadi Anda harus melipat lengannya dulu, lain dengan Novati. Kalau Novati Anda hanya tinggal tarik benangnya, otomatis dia akan melipat ke dalam. Tapi kalau yang Koperti ini Anda harus latihan untuk melipat lengannya supaya bisa masuk ke dalam mendorong. Kalau enggak nggak bisa masang nanti, nggak mungkin, ya gitu. Oke ya, jadi sekarang kita insersikan. Ini kalau orangnya tremor, orangnya jempolnya kegedean ya memang susah seperti itu ya, menekuk sayap itu effort tersendiri ya. Kadang banyak yang suka ketika ujian gagal hanya karena sayapnya nggak mau nurut ketika dimasukin ke tabung ya. Ke dalam uterus nih. Nah, sudah kita lipat lengannya di lepas kan? Iya, baik. Ya. Jadi dilakukan antisepsi dulu di vulva dan sekitarnya dengan desinfektan tingkat tinggi, Kapas Depok dengan antiseptik atau betadine 1 kali, buang. Kemudian tadi sudah diperiksa dengan bimanual palpasi, kita sudah menentukan posisinya. Misalkan terusnya antofleksi, maka nanti arah sondenya adalah ke atas. Kalau dia retrofleksi, arah sondenya ke bawah. Jadi misalkan tadi dengan bimanual palpasi sudah ketemu tadi posisinya antofleksi, maka nanti kita arahnya begini. Ya. Oke, sekarang kita buka, ya, kita buka vulva sampai vagina sampai serviks ditampilkan, ya. Kemudian dikunci, ya, maka tampil serviks. Nah, setelah tampil serviks, kita antisepsi dulu dengan larutan betadine atau larutan antiseptik. Kita antiseptik dulu karena kita mau masuk ke dalam kavum uteri. Setelah dicuci, dibersihkan dengan larutan antiseptik, baru kita pasang tenakulum atau kobil tang. Ya, jadi itu adalah alat untuk memfiksasi serviks. Nah, ingat, masangnya adalah pada jam 11 atau 10. Jangan jam 12 karena nanti dekat dengan uretra. Jangan jam 9 atau jam 6 atau jam 9 atau jam 3 karena dekat dengan arteri uterina. Nah, jadi pasang di jam 11 atau jam 10. Kalau Anda lebih ergonomis ke arah jam 2 atau jam 1 boleh juga. Setelah terfiksasi, kita ukur kedalaman kavum uteri dengan sonde. Ya, kita ukur kedalaman uterus dengan sonde. Ya. Jadi didapatkan di sini bisa diukur. Ternyata ukurannya 9 cm, maka arah dari penahan ini 9 cm, kita bisa dorong ini 9 cm. Nah, paskan 9 cm. Ya, oke. Nah, bagaimana peragaannya? Maka setelah difiksasi dan kemudian ini diinsersikan lewat
ostium uteri externum dan ostium uteri internum. Dia akan masuk terus persis di dalam cavum uteri, menyentuh fundus uteri. Jangan dipaksa, berarti dia sudah ada di dalam cavum uteri, barulah plungernya ini didorong. Nah, Anda bisa lihat. Nah, sudah. Maka IUD ini sudah terlepas nih. Dia akan terfiksasi ada di cavum uteri, ada di fundus. Nah, setelah dia terfiksasi di sini, ini kita tarik. Nah, kita tarik. Nih. Maka akan kelihatan benangnya sepanjang ini keluar dari ostium uteri externum. Lalu bagaimana? Maka akan kita gunting kurang lebih 2 cm dari ostium uteri externum. Ya. Ini tadi harusnya mengguntingnya sebelum semua IUD-nya terlepas ya. Kalau dokternya ini menyampaikan sudah terlepas semua, kemudian kita baru menggunting, itu sulit karena pasti benangnya arahnya itu sudah terkena cairan di vagina. Tapi kalau masih ada batang tabung IUD, benangnya itu pasti masih bisa tegak sehingga mudah untuk dipotong gitu ya. Nah, jadi setelah itu barulah selesai tugas ini, sudah terpasang di cavum uteri. Sudah kita potong benangnya, lakukan antisepsi ulang. Setelah itu selesai. Terangkan ke pasien, Bu, pemasangan sudah selesai, Ibu bisa turun lagi ya. Sekarang kita akan melakukan pemasangan metode KB yang namanya implan. Oke, ini sudah ke implan. Oke, Ayudi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ketemu di lab nanti pertemuan berikutnya ya? Begitu? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang barokah, merefresh kembali terkait dengan materi pemasangan IUD. Nanti kita akan kembali ketemu di jadwal berikutnya untuk di laboratorium. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan join di hari libur. Ya, mungkin perkuliahan hari ini bisa kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.